Halo Smoners, kembali lagi di Podcast for You, berkarya, berbagi, menginspirasi. Bukan Podcast for You namanya kalau tidak menghadirkan tamu yang spesial. Seperti pada hari ini, kami kembali mendatangkan tamu cantik dan berprestasi yang berasal dari SMA Negeri 1 Manggar. Siapa lagi kalau bukan Syahrani Aprilia. Halo semua. Yeay, gimana nih Syahrani kabarnya? Alhamdulillahirrabbilalamin, kabarnya baik-baik aja. Gimana kalau Kak Bila? Dari ekspresi wajahnya gimana nih? Kalau ngeliat dari ekspresi wajahnya sih tampak baik-baik aja sih. Baik-baik Tapi aja kita nggak ya. pernah tahu kan gimana hati seseorang tuh. Oh iya sih ya, semoga baik-baik aja ya seperti Amin. gimana tampaknya ya. Oke, jadi kenapa hari ini spesial banget saya bersama Syahrani itu ada di podcast karena Syahrani ini akan digadang-gadangkan sebagai host podcast berikutnya gitu. Jadi ya namanya host podcast itu saya sudah bilang di awal bahwa Syahrani berpenampilan sangat cantik sekali Enggak. karena Semansa tidak pernah kehabisan stok-stok orang cantik gitu ya, dan juga sangat berprestasi tentunya. Jadi kalau boleh tahu nanti Syahrani silahkan menceritakan bagaimana perjalanan Syahrani sebelum tergabung ke dalam broadcast team. Gimana perjalanan aku ya Kak ya, sebelum masuk ke broadcast itu sebelumnya kalau pertama kali masuk itu kalau nggak salah kelas 10 semester 2. Oh, kelas 10 semester 2 ya. Dari luar ngelihat ruangan podcast itu kayak waduh keren banget. Orang-orang yang bisa masuk sini tuh cuman orang-orang terpilih sama orang-orang keren doang. Kapan sih aku bisa masuk sini gitu. Dan kemudian ada panggilan dari salah satu guru kami, guru terhebat kami, Pak Muhendi, yang tiba-tiba calling nih. Katanya mau nggak masuk broadcast gitu kan. Waduh, kayak ngerasa orang yang biasa aja tiba-tiba dapat rekomendasi dari orang dalam kok bisa masuk broadcast. Dan ternyata setelah Syasha masuk broadcast, Syasha menjalani kehidupan di dalamnya itu benar-benar isinya orang-orang yang hebat-hebat dan keren-keren banget. Dan memang pantas untuk masuk ke dalam situ. Wow, tepuk tangan dulu dong buat Sasa. Ya, jadi benar ya bahwa ketika kita tergabung ke dalam suatu komunitas atau organisasi itu tidak ada yang namanya terhambat atas apapun. Iya, benar, Justru menjadi contoh nih, Sasa itu aktif di beberapa organisasi. Contohnya ini broadcast team. Dan Sasa sudah mencetak beberapa prestasi baik itu di kabupaten, provinsi ataupun nasional. Kemarin barusan di sekolah kita ada pemilihan duta literasi. Sasa menjadi duta literasi SMA Negeri 1 Manggar dan Iya. juga pemenang lomba debat ya. Iya, Itu boleh Kak, mungkin bener. diceritakan satu persatu dari mulai lomba debat dulu deh. Kalau lomba debat sama duta literasi itu sebenarnya deket banget Kak. Jadi antara ikut lomba debat buat persiapan debat sama ikut duta literasi itu benar-benar harus diatur banget. Dan kebetulan waktu Syasha ikut duta literasi itu, Syasha juga ikut 3 lomba lainnya secara bersamaan. Jadi Syasha juga ikut storytelling, Syasha juga ikut cipta puisi sama ikut duta literasi. Dan 3-tiganya itu alhamdulillah tuh masuk 3 besar semua Kak. Wow, tepuk tangan. Hebat sekali. Nah, jadi persiapannya itu sih sebenarnya kalau dibilang serius-serius banget sih enggak, tapi memang harus totalitas. Betul, sangat totalitas ya. Kalau kita lanjuti, tadi Salsa bilang bahwa sekaligus mengikuti 3 lomba, yang mana salah satu bidangnya itu public speaking. Di umur Salsa yang sekarang, itu public speakingnya tergolong sangat hebat loh, Sa. Waduh, bener. Itu kalau boleh tahu, Salsa ceritain ke Smoners di mana Salsa belajar tentang public speaking itu. Kalau belajar tentang public speaking ya, kayaknya semakin lama Syasha ngejalani, Syasha makin terasa sih. Karena awalnya itu Kak Bila, Syasha itu bukan anak yang sedari awal tuh kelihatan ini anak berisik nih, ini anak suka ngomong nih, enggak. Tapi karena pas SD, waktu itu ada pentas seni, dan Syasha terpilih nih buat jadi MC barengan sama teman Syasha satunya kan. Terus karena Syahrani nih, terus disuruh niruin kayak logatnya Syahrini gitu Kak, maju mundur gitu. Itu Maju mundur awalnya malu cantik banget. ya. Iya. Jadi yang awalnya anaknya tuh pemalu, nggak suka ngomong, tapi karena terus-terusan dilatih, dapat guru yang hebat juga, jadi lama-kelamaan tuh mulai suka ada di atas panggung. Jadi dari SD itu udah mulai ikut lomba-lomba kayak lomba storytelling, lomba bercerita, lomba puisi. Jadi kan makin lama, saya tuh makin terbiasa buat ngomong di depan audiens banyak. Oh, luar biasa sekali ya, Sa. Jadi kalau misalnya Sasa udah pernah ikut lomba dari SD, otomatis sampai sekarang Sasa berumur Syasha tahun ini umurnya harusnya udah 17
tahun. Udah 17 tahun. Otomatis Sasa punya salah satu perlombaan atau satu momen yang bikin Sasa memorable banget. Iya. Boleh dong diceritain. Boleh sih. Yang benar-benar nggak Sasha sangka ya. Saat ikut perlombaan. Ya, saya ikut perlombaan itu waktu itu ini first time Sasa jadi best speaker. Wow. Karena awalnya nggak nyangka, apalagi dapat tim sebagai pembicara ketiga. Karena nggak tahu kenapa orang-orang itu cenderung meremehkan pembicara ketiga itu pekerjaannya ringan banget nih, karena katanya cuma menyimpulkan lah. Dan kadang orang itu percaya yang jadi best speaker atau pembicara terbaik itu cuma pembicara 1 dan 2 karena mereka kan yang mostly mengemukakan argumen lah. Tapi ya turns out ternyata Sasha yang dapet kan, ya mungkin ada teknik-teknik berbicaranya lah atau pemberian analogi-analogi dan lain-lainnya yang buat Sasha tuh semakin percaya diri kalau untuk menjadi best speaker itu kita nggak boleh ngeremehin orang lain atau nggak boleh dengerin omongan orang lain. Jadi cukup percaya ke diri sendiri dan jangan mikirin apapun yang ada di luar kontrol kita. Jadi cukup ke diri kita sendiri aja. Wow, 17 tahun loh guys. Luar biasa ya. Sekarang kakak sangat mengidolakan Sasa loh. Waduh, Sasha juga ngidolin Kabila. Wow. Jangan kayak gitu, saya melayang nih sekarang. Oke, Sa, jadi di umur Sasa yang 17 tahun dengan Sasa yang sudah berkembang, untuk ukuran Sasa itu sangat hebat sekali ya. Waduh. Menurut kakak, sampai juga kakak speechless nih, gak tahu lagi mau ngomong apa ya. Jadi dari public speakingnya, ketertarikan Sasa dengan bahasa juga, dengan semua perlombaan dari mulai SD, dan juga tentu Sasa untuk memacu semangat Sasa tentu punya satu sosok yang menjadi motivasi. Waduh, punya nggak ya? Siapa tuh coba? Punya nggak ya? Kalau satu sosok itu kayaknya masih belum terpikirkan nih siapa sosok spesial yang bisa memacu. Tapi saya selalu punya pendirian gitu, selalu punya motivasi lah. Kalau mau mencapai sesuatu yang gila di luar sana, maka usahanya juga harus gila-gilaan. Wow, secara ugal-ugalan ya? Iya, secara ugal-ugalan. Oke, jadi kalau misalnya untuk memacu sesuatu itu dari kitanya, motivasinya dari kitanya dulu ya, benar. Untuk generasi yang saat ini, yang terutama tentang teknologi dan pendidikan ya, kalau sekarang itu apa yang akan Sasa katakan kepada teman-teman Sasa untuk kembali memacu semangat terutama dalam dunia pendidikan? Dalam dunia pendidikan ya. Karena tadi Kabila udah nyinggung-nyinggung tentang teknologi nih, kita semua pada tahu lah ya kalau perlombaan-perlombaan di luar sana tuh bisa di reach out dengan mudah. Betul. Di sosial media udah banyak tuh lomba-lomba yang menarik kan ya. Apalagi kalau ngeliat video-video tuh misalnya di Reels IG atau di TikTok gitu. Kan banyak tuh orang-orang yang suka ngabadiin momen di mana mereka itu ikut keluar kota lah atau ke internasional buat ikut lomba-lomba itu. Dan pasti teman-teman di luar sana tuh gak mungkin gak sih gak pengen gitu kan. Betul. Jadi pastinya kalau kalian punya gawai atau punya sosial media itu jangan cuma buat scroll living atau tentang hal-hal yang gak penting gitu. Jadi jangan lupa juga atau jangan gak mencoba untuk penasaran buat ikut lomba-lomba di luar sana. Jadi sebagai siswa itu kita juga bisa menggunakan teknologi dengan baik nih, dengan menjadi siswa aktif, ikut perlombaan dan bisa menangin perlombaan. Betul. Dari yang teknologi tadi, Sasa pernah nggak ikut lomba yang berbasis dengan teknologi gitu? Berbasis dengan teknologi apa ya? Kayak saya pernah sih ikut lomba karya tulis ilmiah, itu kan pakai teknologi ya Kak ya. Jadi kita harus ngetik-ngetik. Waktu itu saya juga lombanya per tim. Itu benar-benar tim tuh benar-benar baru orang-orang awam yang nggak ngerti karya ilmiah tuh apa. Tapi untungnya dapat coach yang bagus. Jadi kami kemarin dapat juara 3. Untungnya alhamdulillah. Luar biasa ya. Selain memacu bagaimana kita kritis berpikirnya, tapi juga kerjasamanya itu dibutuhkan ya. Bener jadi banget, luar biasa juga sekolah kita SMA Negeri 1 Manggar itu selalu memfasilitasi apapun untuk siswanya gitu. Jadi ya inilah wujudnya gitu siswa berprestasi dari SMA Negeri 1 Manggar. Andai Sasa dihadapkan dengan generasi saat ini. Iya, Kabila. Dan kita akan menghadapkan generasi emas ke depannya. Apa yang akan Sasa katakan untuk mereka? Kesan dan pesan Sasa untuk mereka. Untuk generasi ke depannya ya? Betul, sekaligus closing statement-nya. Oke. Kalau untuk generasi kedepannya, saya juga masih generasi baru lah Kabila ya. Belum terlalu dewasa, belum terlalu tua juga. Jadi menurut Sasha untuk generasi kedepannya ya, jangan males aja deh sebenarnya Kabila.
caranya jangan males juga sebenarnya harus dipacu dari diri sendiri ya. Betul. Jadi kalau faktor lingkungan, faktor keluarga itu memang sangat berpengaruh sebenarnya. Tapi apabila misalnya kita lahir di faktor lingkungan yang salah atau faktor keluarga yang salah, memang motivasi dari dalam diri sendiri itu memang harus sudah ditumbuhkan Kak Bila. Harus aware kepada diri sendiri, harus sadar nih. Kayaknya hidup tuh kalau gini-gini doang gak seru Kak Bila. Betul. Jadi kita harus bisa keluar dari zona nyaman kita. Kalaupun misalnya faktor lingkungan atau faktor keluarga kita nggak mendukung nih, harus dari kita sendiri. Apapun caranya kita harus nguatin. Jadi buat generasi kedepannya nih Kak Bila, jangan sampai kata-kata Indonesia Emas 2045 atau cuman kata-kata generasi emas itu cuma jadi kata-kata doang. Betul. Tapi harus benar-benar tercapai, memang benar harus menjadi emas yang sesungguhnya. Ya, tepuk tangan sekali lagi untuk Syahrani Aprilia. Oke, Smoners, kalau misalnya Smoners nonton nih dari awal sampai akhir itu percakapan kita isinya daging semua. Jadi jangan sampai dipercepat ataupun Iya, dicepatin 10 detik gitu Iya, ya. iya. Jadi benar-benar harus dicatat, apalagi buat generasi-generasi yang nantinya mungkin ingin masuk ke dalam broadcast team selanjutnya Boleh, gitu. boleh. Ini adalah contoh host yang sangat berprestasi ya, Aduh. yang patut kita banggakan banget. Jadi segitu aja percakapan kita pada hari ini. Semoga apa yang telah kita bahas dan kita bincang-bincangkan bersama bisa menjadi amal yang baik dan diterapkan, diimplementasikan di kehidupan kita. Amin. Sampai jumpa di podcast For You berikutnya dengan host yang baru Dan host yang lama. Podcast For You, berkarya, berbagi, menginspirasi.